40, angka 40 ini sangat sakral, dan kita bisa melihat sebagian besar para nabi dan rasul yang Allah turunkan ke bumi ini rata-rata umurnya 40 tahun. Coba kita lihat sejarah Nabi Nuh alaihi salam yang dikenal dengan Syekhul Anbiya, diangkat oleh Allah pada saat umurnya 40 tahun. Lalu dia berdakwah selama 950 tahun. Juga terakhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin umur 40 tahun. Dengan demikian, yang di bawah 40 tahun dianggap belum cukup umur, is not mature enough to be a leader. Bahkan konstitusi kita juga mengatakan sedemikian rupa. Subhanallah, apa ciri-ciri seorang dewasa? Kedewasaan dalam Al-Quran ada 5 Allah sebutkan. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kedua orang tua kita. Yang kedua, memperbanyak amal saleh. Yang ketiga, memperbaiki dzurriyyah dan keturunan kita. Keempat, gemar berdoa. Tidak harus menunggu nanti kalau sudah tua, gemar bertobat, berdoa. Kalau sudah tua nanti baru bertobat, tidak. Tobatnya tobatan nasuha. Yang kelima adalah wa inni minal muslimin, bangga kepada identitas keislaman kita, al-hawiyah al-islamiyah wal-hawiyah al-wataniyah. Ma'asyiral muslimin wa tuqratul muwahhidin, atsabakumullahu jami'an. Yang pertama, bersyukur. Ini yang sering dilupakan oleh manusia. Terkadang kita mensederhanakan arti syukur itu. Dalam bahasa ilmu manajemen, bersyukur artinya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar. Bersyukur artinya kita mengelola nikmat itu dengan baik, tidak disalahgunakan, tidak abusive, tidak berlebihan, tidak dikurangi. Bersyukur. Maka Rasul mengatakan minimal bersyukur itu Anda lihat lebih jauh lagi, minimal bersyukur Anda masih hidup. Maka Nabi mengatakan siapkan bentuk kesyukuran itu apa? Syababaka qabla haramika. Saat engkau wahai manusia masih muda, ingat satu saat masa tua itu akan tiba. Maka bukti daripada syukur itu, manfaatkan waktu mudamu semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah tua engkau tidak menyesal. Subhanallah. Indonesia saat ini salah satu negara yang memiliki keunggulan komparatif. Dari sisi apa? Dari sisi penduduknya yang umurnya umur produktif. Lebih banyak, di atas 60%. Keunggulan demografi ini harus disyukuri oleh kita, oleh pemerintah, oleh bangsa Indonesia, bahwa kita insya Allah kalau bersyukur bisa menjadi negara maju. Karena modal dari negara maju sudah ada, dimiliki oleh kita, termasuk di dalamnya adalah kelompok anak-anak
muda, maka kita yakin 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Bisa atau tidak? Bisa kalau kita bersyukur. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur dalam konteks yang sangat luas, gak mungkin kita bisa menjadi negara maju. Lihat dan bandingkan Cina. Dulu 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu masih seperti kita. Korea sama. Mengapa dua negara itu sudah maju, negara industri, sementara kita masih seperti ini, begini saja. Masyaallah muslimin, ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak syukur, maka kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak memanfaatkan keunggulan demografi, maka kata Allah, siksaku, kubur nikmat itu akan mendatangkan malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Beruntung kita bukan seperti Jepang, bukan seperti negara-negara di daerah tertentu yang mengalami krisis anak muda, zero growth population. Kita punya anak muda, dan ini harus kita manfaatkan, jangan disalahgunakan. Dan bersyukur Allah anugerahkan kepada Indonesia ini begitu besar sumber daya alamnya. Kita semua punya. Kita punya minyak, kita punya emas, kita punya gas alam, kekayaan laut kita, subhanallah. CPO kita punya nikel nomor 1 di dunia. Kalau kita tidak mampu mengelola sumber daya itu, artinya kita kubur nikmat. Kubur nikmat. Jelas, kekayaan alam yang melimpah tidak senantiasa mendatangkan kesejahteraan atau keberkahan kalau kita salah mengelolanya. If we abuse our natural resources, kalau kita salah menggunakan kekayaan alam kita, akan menjadi min nikmatin tahawwalat ila nikmatin, dari nikmat menjadi nikmat. Nun qa mim ta, artinya malapetaka. Negaranya kaya, ya tetapi rakyatnya miskin. Inilah tanggung jawab kita, tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab ulama untuk memanfaatkan sumber daya alam kita yang melimpah ruah itu untuk sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi bangsa Indonesia, bukan dikelola oleh elit tertentu, kelompok tertentu. Apalagi kalau disalahgunakan, kalau sumber daya alam tersebut justru dismuggling, diselundupkan, dibagi-bagi kepada kelompok tertentu, maka kata Allah, tunggu saja, azab akan Allah turunkan. Ma'asyiral muslimin, asabakumullahu jami'an. Kita lihat, tidak semua negara yang kaya sumber daya alam rakyatnya sejahtera apabila dikelola secara tidak profesional. Tidak profesional dalam bahasa fikih namanya kubur nikmat. Nah, inilah saatnya kita melakukan introspeksi diri. Yang kedua,
ciri orang dewasa adalah amal saleh. Melipat gandakan persiapan kita untuk hidup berikutnya. Kita yakin setelah di dunia kita akan pindah ke alam yang lain, ke alam barzakh. Kita tanya, amal soleh apa saja yang sudah kita lakukan untuk zaduna, persiapan kehidupan kita kelak. Kita harus punya legacy. Legasi apa? Kita harus membangun sesuatu, proyek sosial yang nanti kalau kita sudah meninggal, proyek sosial itu akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Amal saleh bukan hanya sholat, zakat, dan puasa, tetapi apa kontribusi kita untuk generasi yang akan datang, apa yang bisa kita wariskan untuk ajyaluna al-qadimah, generasi kita, cucu-cucu kita. Itu adalah ajaran Islam, itu adalah amal saleh. 3 hal yang kita akan tinggalkan. Setelah kita meninggal, itu akan mengalir kepada kita. Ya, idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min 3. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u, aw waladin salihin yad'u lahu. Orang yang meninggal, dia hanya akan dapat ditolong oleh 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, karya nyata, legasi kita, membangun fasilitas umum, membangun sekolah, membangun panti, itu sudah amal saleh. Nanti akan mengalir. Subhanallah. Bukan hanya kita berumrah berkali-kali, oke, no problem. Tetapi kalau kita masih mendapatkan banyak orang di sekeliling kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka utamakan membantu mereka terlebih dahulu. Umrah itu sunnah, haji yang kedua juga sunnah. Kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Membantu saudara-saudara kita yang drop out anak-anak mereka karena satu hal dan lain adalah kewajiban sebagai seorang muslim, menyelamatkan generasi kita dari apa? Dari berbagai macam ya gerakan dan serangan budaya-budaya yang merusak iman dan akhlak mereka adalah kewajiban. Allah, itulah Islam. Itu artinya kita sudah dewasa. Kepedulian kita kepada sesama adalah kewajiban. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man lam yahtadi bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan nasib umat Islam, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Kita lihat data dan laporan BPS 80 tahun Indonesia merdeka, lalu berapa persen saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan? 86 atau 68,3%. Besar sekali. Maka orang yang berpendidikan rendah, sulit bagi mereka untuk bersaing mencari pekerjaan yang layak. Maka kewajiban kita adalah membantu mereka. Maka nomor 3 kata Al-Quran, orang dewasa, islahul dzurriyyah, memperbaiki keturunan. Bukan hanya makan minumnya, tetapi akhlaknya, imannya, akidahnya kita perbaiki. Kalau kita baik,
berhasil, anak kita harus lebih baik dari kita. Kalau kita hanya hafal 25 surah di dalam Al-Quran, anak kita, cucu kita harus lebih banyak hafalannya. Itu islahul dzurriyyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum." Ajari, didiklah anak-anak kamu. Mereka hidup bukan di era kamu. Subhanallah, time change. Ya, anak kita harus menjadi game changer. Ya, dalam bidang amal soleh. Kalau pendidikan kita rendah, tidak bisa kita bersaing dengan negara-negara lain atau warga negara lain. Justru apa yang terjadi, keterbelakangan kita adalah kebodohan kita. Kebodohan kita itu yang menjadi faktor utama dari kemiskinan dan keterbelakangan kita. Maka islahul dzurriyyah salah satu kuncinya. Bagaimana kita banyak penduduknya, tapi sumber daya manusianya juga bagus, human resource-nya bagus, natural resources-nya itu berlimpah, maka tidak ada alasan untuk tidak menjadi negara maju Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, atzakumullahu jami'an. Nomor 4 kata Al-Quran apa? Inni tubtu ilaik, selalu siap bertobat. Jangan nunggu sampai umur 50, setelah 50. Jangan nunggu sampai datangnya bulan Ramadan. Tetapi kita setiap merasakan ada perbuatan yang melahirkan kemaksiatan dan dosa, segera bertobat. Taubatan nasuha. Yang terakhir, wa inni minal muslimin. Ciri yang kelima adalah kita harus bangga akan identitas keislaman kita. Tidak boleh minder. Ya, kun mutabailan wala takun mutasyaib. Jadi manusia yang optimis dalam hidup ini. Ya, jangan pesimis. Kalau saat ini tingkat korupsinya masih cukup tinggi di negara kita, kita yakin nanti akan kita atasi dengan baik. Tersahut. Kalau saat ini belum maksimal, kita doakan satu saat negara ini akan terbebas dari berbagai macam kerusakan, baik kerusakan moral, ya, dan lain sebagainya. Dan insya Allah menjadi negara maju, negara yang penuh keberkahan. Wa inni minal muslimin. Bantu saudara-saudara kita yang sedang dizalimi. Kita sadar betul saudara-saudara kita belahan dunia lain sedang digenosidakan. Maka kewajiban kita membantu mereka, minimal membacakan doa untuk mereka. Semoga musibah yang mereka terima akan segera hilang.